Sintayong memberikan kabar terbaru terkait kondisi pemain timnas Indonesia. Dikabarkan ada beberapa pemain yang tiba-tiba dilanda demam dan harus bertahan di Indonesia. Sintayong menjelaskan beberapa pemain dalam kondisi yang kurang fit. Dia sebenarnya juga tidak paham dengan kondisi yang terjadi saat ini karena cukup mendadak. Beberapa pemain bahkan berada dalam kondisi yang kurang ideal untuk bermain. Kondisi pemain tidak begitu baik. Ada beberapa pemain yang kondisinya cukup parah, entah virus atau apa lagi ramai juga di Indonesia, kata Sintayong sumber Instagram Timnas Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda yang baru tiba pada Sabtu 23 Maret 2024 sudah menggelar latihan di sekitar Stadion Maidik. Pemain hanya memiliki waktu 3 jam untuk istirahat setelah tiba di Vietnam. Sekitar pukul 18.30 waktu Vietnam, semua pemain sudah melakukan sesi latihan. Sementara itu, pelatih berusia 54 tahun itu melanjutkan, dia hanya memberikan latihan pemulihan untuk pemainnya. Selain itu, tim pelatih masih membantu kondisi semua pemain hingga hari Minggu ini, termasuk untuk menghindari penyebaran virus yang sedang menimpa beberapa pemain skuad Garuda. Hari ini latihan pemulihan, jadi akan melihat kondisi pemain besok. Nanti akan dilihat kondisinya sedikit demi sedikit, lalu akan diterapkan latihan taktikal seperti apa, pungkas Sintayong. Timnas Indonesia terancam kehilangan beberapa pemain ketika melawan Vietnam. Nama pertama adalah Mark Locke. Ya, dalam hal ini Mark Locke sudah pasti tak akan memperkuat Timnas Indonesia. Selain Mark Locke, ada 5 nama lagi yang kemungkinan besar tak bisa bertanding. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. 5 nama tersebut tak bisa tampil karena beberapa alasan. Seperti Nadeo Argawinata yang sedang sakit, kemudian Sandy Walsh terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Sementara itu, kabar baiknya adalah Timnas Indonesia ketambahan amunisi. Total ada 4 pemain baru yang bisa dipilih oleh Sintayong nantinya. Pertama adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi sebelumnya absen di laga melawan Vietnam akibat akumulasi kartu. Pemain yang kini berseragam Perth FC itu sudah bisa tampil untuk Timnas Indonesia. Nama kedua adalah Hernando Ari. Sama seperti Asnawi Mangkualam, Hernando Ari juga absen memperkuat Timnas Indonesia melawan Vietnam Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2024, namun karena cedera. Pemain yang berposisi sebagai kiper itu menyusul rekan-rekannya ke Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024. Bergabungnya Hernando Ari dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji. Ya benar, Hernando Ari menyusul berangkat pukul 14.00 dari Jakarta, kata Sumarji. 2 nama selanjutnya adalah Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Keduanya telah sah menjadi warga negara Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan bahwa Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun sudah bisa tampil melawan Vietnam pada tanggal 26 Maret 2024. Mestinya Tom Haye dan Ragnar sudah bisa bermain di tanggal 26. Ya mudah-mudahan kami segera selesaikan, kata Erick Thohir Jumat 22 Maret 2024. Timnas Indonesia akan menantang Vietnam pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maiding Hanoi Selasa 26 Maret 2024. Jelang laga, pelatih Timnas Indonesia Sintayong sedang dipusingkan dengan kurangnya pemain. Dari 26 pemain awal yang dipanggilnya, tidak semua bisa ikut dibawa ke Hanoi, Vietnam. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya bisa membawa 19 pemain untuk melawan Vietnam. Tim Merah Putih pun berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yakni pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di hari yang sama pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Hanoi. Sementara itu, 7 pemain yang tak dibawa ke Vietnam itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Ada 5 pemain Timnas Indonesia yang dikabarkan mengalami demam. 5 pemain itu adalah Nadeo Argawinata, Yaakob Sayuri, Muhammad Riyandi, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Bahkan Nadeo Argawinata harus melakukan rawat inap di salah satu rumah sakit di Jakarta. Sedangkan 2 pemain Timnas Indonesia lainnya yang absen adalah Mark Locke dan juga Sandy Walsh. Kurangnya pemain membuat Sintayong memanggil 3 nama baru. Pemain pertama yang dipanggil adalah Hernando Ari. Selanjutnya, Sintayong memanggil 2 pemain baru lagi ke Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta dan juga Rahmat Irianto dari Persib Bandung. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Kata Sumarji, hadirnya 2 pemain itu untuk melengkapi 23 nama yang didaftarkan oleh Sintayong untuk melawan Vietnam. Kami panggil Muhammad Ferrari dan Rahmat Irianto. Mereka akan berangkat dari Indonesia pada Minggu 24 Maret 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tutup Sumarji.
Pemain timnas Indonesia Ch mengungkapkan laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maiding Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 sangat penting. Oleh karena itu, pemain yang memperkuat klub Serie B Venezia FC itu mengingatkan kepada rekan-rekannya. Ia juga tak merasa puas berlebihan setelah meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret yang lalu. Ini baru satu pertandingan. Kami masih harus berjuang karena masih ada 3 pertandingan lain di grup ini. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan yang penting, ujar Ch di laman resmi PSSI. Sementara itu, Ch mencuri perhatian di laga debut saat Indonesia menang atas Vietnam. Ia tampil impresif sepanjang pertandingan. Di pertandingan itu, Ch menunjukkan kualitasnya sebagai bek papan atas. Ia tampil solid dan juga tenang di barisan pertahanan timnas Indonesia. Ujian yang berbeda kini akan dihadapi oleh Ch. Pemain yang berpostur tubuh 190 cm itu akan mendapatkan teror dari fans Vietnam yang ingin melihat timnya meraih kemenangan sekaligus menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengkritik keputusan pelatih timnas Indonesia Sinteyong ketika tidak memanggil Stefano Lillipali ke skuad Garuda pada Piala Asia awal tahun ini, termasuk juga 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam. Padahal Stefano Lillipali sedang on fire bersama Pesut Hitam atau julukan dari Borneo FC. Pemain 34 tahun tersebut yang bisa bermain sebagai penyerang dan juga penyerang sayap itu sudah mencetak 11 gol dari 29 penampilan. Bahkan memuncaki jumlah pencatat umpan gol terbanyak di Liga 1 dengan 17 assist. Pelatih Borneo FC Pieter Huistra memuji Lillipali sebagai pemain luar biasa. Sosok penting bagi skuadnya sehingga bisa memuncaki klasemen Liga 1 sampai saat ini. Dia mencetak banyak gol dan assist, bermain sangat efektif. Paparnya, itu alasan kenapa saya selalu memainkannya dalam tim. Lanjutnya, akan tetapi Huistra menambahkan, tidak masuknya mantan pemain Bali United itu ke timnas Indonesia adalah keputusan mutlak dari Sinteyong. Mungkin sekarang dia tidak memilih Lillipali dulu. Semua harus menghormati keputusan itu, tuturnya. Sementara itu dari Borneo FC bukan hanya Stefano Lillipali yang performanya tengah cemerlang. Dan karena itu layak diberi kesempatan bergabung dengan skuad Garuda. Ada nama Terence Puhiri yang juga diakui oleh Huistra bermain di level yang tinggi. Dia punya kecepatan dan naluri menyerang yang sangat baik, pujinya. Tetapi pelatih asal Belanda itu paham betul bahwa ada beberapa cara bermain yang membuat Terence tidak jadi pilihan Sinteyong. Timnas bermain dengan 5 bek, lebih memilih bek sayap untuk menyerang. Mungkin saja sistem yang berbeda itu membuat Terence tidak jadi pilihan, bebernya. Di samping itu, ada sejumlah nama lain dari klub-klub lain yang berdasar performa mereka di Liga 1 juga patut untuk diberikan kesempatan di timnas. Persik Kediri misalnya, setidaknya punya 3 nama yang sedang on fire. Ada gelandang Bayu Otto, bek Elhamra Hananusa, dan juga winger Jemkelis Royer. Peran Bayu sebagai gelandang bertahan di lini tengah Persik sangatlah vital. Dia bisa menjadi penyeimbang pemain saat berkolaborasi dengan 2 playmaker asing yang cenderung ofensif, yakni Renan Silva dan juga Ze Valente. Pelatih Persik Marcelo Rospide menilai Bayu hanya butuh sedikit konsistensi agar bisa menembus timnas. Sebab, persaingan di skuad Garuda sangat ketat seiring masuknya para pemain keturunan. Masih perlu menampilkan permainan yang stabil dan lebih baik lagi, katanya. Kemudian di Dewa United, pelatih Jan Olderich Ring juga tidak membantah bahwa Theo Numberi seharusnya bisa berkostum Garuda. Dia mengkritik keputusan Sinteyong yang memasukkan banyak pemain keturunan. Theo adalah salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang. Dia selalu fokus pada hal-hal dasar, pujinya. Kabar baik datang dari timnas Indonesia jelang leg 2 melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kedatangan amunisi baru di sektor penjaga gawang yakni Hernando Ari Sutaryadi. Kiper lainnya Muhammad Riyandi dikabarkan tengah mengalami demam. Sehingga otomatis posisi kiper hanya ada Muhammad Adi Satrio. Dan untuk itu, Sinteyong membuat keputusan berani dengan memanggil Hernando Ari ke timnas Indonesia. Padahal kiper utama Persebaya Surabaya ini belum fit 100%. Lalu kenapa Sinteyong tak memanggil Cyrus Margono yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia? Ya memang Cyrus sejatinya tak masuk dalam proyeksi dari Sinteyong. Cyrus mengambil sumpah warga negara Indonesia karena inisiatifnya sendiri. Tentu saja Sinteyong harus melihat dulu kemampuan Cyrus Margono saat berlaga di bawah Mister. Dan jika Cyrus bisa membuktikan bukan tak mungkin persaingan posisi penjaga gawang timnas Indonesia semakin ketat. Laga leg kedua Indonesia versus Vietnam akan berlangsung pada tanggal 26 Maret 2024 dan laga ini berlangsung di Hanoi, Vietnam. Tom Haye mengatakan bahwa dirinya berpeluang melakoni debut di timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam
di Stadion Maiding Hanoi Selasa 26 Maret 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain SC Heerenveen tersebut usai skuad Garuda menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Kamis 21 Maret yang lalu. Tom Haye masuk dalam daftar pemain yang dipersiapkan melawan Vietnam. Namun gelandang yang berusia 29 tahun itu belum melakoni debutnya karena proses perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI masih dikebut oleh PSSI. Situasi yang sama juga terjadi pada Ragnar Oratmangun. Alhasil, kedua pemain ini masih belum debut dan juga harus menyaksikan timnas Indonesia dari bangku penonton. Proses perpindahan federasi itu tampaknya akan rampung, dan Haye optimistis bisa membela skuad Garuda saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Iya, kemungkinan saya akan bisa tampil di Hanoi, kata Tom Haye. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia menyebut Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun mestinya bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Viral video area lapangan timnas Indonesia di Vietnam muncul kembang api. Kabar tersebut diketahui dari salah satu unggahan akun di media sosial Instagram. Akun @football.indonesia mengunggah momen kembang api muncul di area lapangan latihan timnas Indonesia. Fans Nguyen nyalain kembang api di dekat tempat latihan timnas Indonesia. Tulis akun tersebut pada keterangan foto unggahannya. Setelah diusut lebih jauh, ternyata kembang api itu muncul dari pasar yang lokasinya dekat dari lapangan latihan timnas Indonesia. Kesimpulannya, kembang api itu muncul tak ada niatan sama sekali menyasar lokasi lapangan latihan timnas Indonesia. Kembang api itu muncul hanya karena sekedar menghibur pengunjung pasar di kota Hanoi, Vietnam. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia gantian bertamu ke markas timnas Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Maiding pada Selasa 26 Maret 2024. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya pasukan Sintayong berhasil menang tipis dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal timnas Indonesia diciptakan oleh Egy Maulana Fikri usai memanfaatkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan Nadeo Argawinata mengalami cedera yang cukup parah. Hal itu yang membuat Nadeo Argawinata tidak dibawa memperkuat Indonesia saat tandang ke markas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tim Garuda akan meladani tantangan Vietnam di Stadion Maiding Hanoi Selasa 26 Maret. Posisi Nadeo pun digantikan oleh kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Nadeo mengalami cedera yang lumayan parah, jadinya tidak dibawa. Dia diganti oleh Hernando Ari, ujar Sintayong dalam video yang diunggah oleh PSSI. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 4 poin. Vietnam membuntuti di peringkat ketiga dengan 3 poin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apresiasi ini didasari karena Erick Thohir telah memberikan fasilitas berupa pesawat charter kepada skuad timnas Indonesia. Sintayong mengabarkan bahwa perjalanan timnya mulus dan juga tanpa kendala. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa semua pemain juga merasa nyaman. Untungnya diberikan fasilitas pesawat charter oleh Pak Erick Thohir. Jadinya kami bisa naik pesawat lebih nyaman. Tapi sekali lagi, ada beberapa pemain yang kondisinya tidak cukup baik, kata Sintayong. Sementara itu, timnas Indonesia memang tak bisa tampil dengan skuad lengkap ketika melawan Vietnam. Timnas Indonesia sudah mulai menjalani persiapan untuk melawan Vietnam pada Sabtu 23 Maret 2024. Latihan tersebut digelar di lapangan kompleks Stadion Nasional Maiding Hanoi. Sementara itu, latihan ini hanya berlangsung secara singkat dari mulai pukul 18.30 hingga 20.00 waktu setempat. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman lalu membeberkan menu latihan yang diberikan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memberikan latihan pemulihan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fisik pemain setelah melakukan perjalanan dari Indonesia ke Vietnam. Pastinya cukup melelahkan karena perjalanan jauh, tapi saat ini kami hanya recovery training dan semua pemain menikmatinya, kata Witan Sulaiman dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Witan Sulaiman mengabarkan bahwa intens latihan skuad Garuda akan ditingkatkan pada Minggu 24 Maret 2024. Terkait laga melawan Vietnam, pemain milik klub Bayangkara FC ini menegaskan kesiapannya. Mungkin besok perlahan latihan intens untuk persiapan melawan Vietnam. Tentunya sebagai pemain selalu siap apabila diturunkan. Siapapun pemainnya pasti akan memberikan yang terbaik, ucap Witan. Timnas Indonesia membawa bekal positif sebelum kembali melawan Vietnam. Seperti yang diketahui, Ravensbrück dan kawan-kawan sebelumnya mampu meraih kemenangan atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 dengan skor 1-0.
Media asal Vietnam Soha.vn menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang memanggil kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari untuk menghadapi Vietnam di Maiding National Stadium Hanoi. Media Vietnam heran mengapa Sintayong tetap memanggil kiper yang bisa dikatakan belum pulih betul dari cedera. Hernando Ari sendiri dikabarkan memang masih belum fit sepenuhnya. Ia sempat hadir di bangku cadangan kala Persebaya Surabaya main imbang 0-0 melawan Madura United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, yakni pada hari Rabu 13 Maret 2024 yang lalu. Hanya saja saat itu Hernando Ari tidak dimainkan sama sekali. Ini tiba-tiba Sintayong memanggil Hernando Ari, dan keputusannya itu menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Soha.vn. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia memastikan kiper Hernando Ari dipanggil ke tim nasional pada 23 Maret. Dia dipesan untuk melakukan perjalanan ke Vietnam pada sore hari tanggal 23 Maret. Bunyi pernyataan Soha dalam artikel yang berjuluk, "Dalam laga ulang melawan Vietnam, tim Indonesia segera memanggil kiper yang cedera." Dikutip Minggu 24 Maret 2024. Hernando Ari hadir di Hanoi malam itu juga dan absen pada sesi latihan pertama tim Indonesia di laga tandang. Tambah keterangan Soha. Menariknya, Soha justru menyoroti performa Hernando Ari yang tengah menurun. Meski dicap sebagai kiper nomor 1 Indonesia saat ini, kiper Persebaya Surabaya itu dinilai Soha memiliki catatan yang buruk. Hernando Ari dianggap sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia. 4 laga Piala Asia 2023 ia jadi starter meski harus kebobolan banyak gol. Dalam 10 laga terakhir tim Indonesia saja, Hernando Ari kalah 16 gol, terutama melawan lawan yang sangat kuat atau lebih unggul dari tim Indonesia, sambung media asal Vietnam tersebut. Sementara itu, Soha pun memprediksi Hernando Ari hanya akan jadi kiper cadangan lantaran kondisinya yang masih belum fit. Itu berarti, Adi Satrio mungkin akan kembali menjadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di matchday keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Selasa 26 Maret 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.